البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Duduk yang baik, duduk yang baik. Perlahan-lahan. Kita di awal-awal muka surat 247 dari Syarah Sahih Bukhari jilid yang kedua. Ini masih kalam Ibnul Qayyim. Taib. Qal wa kaifa la tuhibbul qulub al-qulubu man la ya'ti bil hasanati illahu. Dan bagaimana hati-hati itu tidak mencintai zat yang tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali Dia. Wala yadhhabu bisayyiati illahu. Dan tidak ada yang mampu menghilangkan keburukan-keburukan kecuali Dia. Wala yujibu da'awati wa yuqilul asarat. Tidak ada juga yang mampu memenuhi doa-doa dan memaafkan ketergelinciran. Wa yaghfirul khati'at, dan mengampuni kesalahan-kesalahan. Wa yasturul aurat, juga menutupi kekurangan-kekurangan. Wa yakshiful kurubat, menghilangkan kesulitan-kesulitan besar. Wa yughisul lahafat, menolong, membantu orang yang di dalam kesulitan. Lahafat, orang yang dalam situasi cemas. Wa yunilu talabati siwah, dan memberikan apa saja yang diminta selain Dia. Ya, tidak ada kecuali Dia. Fahuwa ahaqqu man dzukir, maka Dialah Allah yang paling berhak untuk disebut. Wa ahaqqu man syukir, yang paling berhak untuk disyukuri. Wa ahaqqu man humid, yang paling berhak untuk dipuji. Wa ahaqqu man ubid, dan yang paling berhak untuk disembah. Tayyib. Ini dohirnya. Sekarang kembali ke Ibnul Qayyim berbicara menyebutkan halnya Allah Ta'ala. Berubah sekarang. Wa angsuru man ubtagha man ubtughi. Saya menolong orang yang meminta mencari saya. Wa arfa'u man malak. Saya berbelas kasihan kepada orang yang kira-kira apa ya? Mulik mungkin ya. Karena yang sebelumnya pakai mabnil majhul ubtughi. Dohirnya sekarang man mulik. Saya berbelas kasihan pada orang yang dikuasai. Sesuai nggak kira-kira ya? Ataukah bukan saya, tapi ini isim tafdil kah? Paling menolong. Sesuai tak? Paling menolong di antara zat yang dicari. Paling berbelas kasihan di antara zat yang menguasai. Para penguasa banyak, tapi yang paling berbelas kasihan adalah Allah. Mungkin itu lebih sesuai ya. Jadi bukan ajudu tapi ajwadu. Istilahnya ini sudah betul. Jadi bukan artinya saya, tetapi isim tafdil. Paling dermawan di antara mansuil, zat yang dimintai. Yang dimintai banyak, tapi yang paling dermawan adalah Allah. Berarti ini bukan saya, tapi isim tafdil. Berarti yang pertama, angsuru, bukan saya menolong, tapi paling menolong di antara zat yang dicari, yang dimintai. Ar'afu man malak, berarti sudah betul. Zat yang paling berbelas kasihan di antara zat-zat yang menguasai. Ajwadu man su'il, zat yang paling dermawan di antara zat yang dimintai. Wa ausa'u man a'ta, yang paling luas dari zat yang memberi. Pemberi-pemberi banyak, tapi yang paling luas pemberiannya adalah Allah. Wa arhamu man usturhim, paling penyayang di antara zat-zat yang dimintai belas kasihan, dimintai kasih sayang.
Wa akramu man qusid, yang paling dermawan di antara zat yang dicari. Orang banyak mencari para dermawan, para apa istilahnya muhsinin, tapi Allah lah yang paling banyak ihsannya dan paling dermawan. Wa a'azzu manil tuji'a ilaih, yang paling perkasa di antara zat yang dimintai naungan. Wa ini sekarang isim tafdilnya apa? Akfa ka ukfi? Dohirnya akfa lah ya. Af'alu, akfa. Akfa man tuwukkila alaih. Zat yang paling memenuhi keperluan dari zat-zat yang digantungi. Orang banyak bergantung pada berbagai Tuhan, tapi yang paling mampu memenuhi kecukupan adalah Allah. Dohirnya akfa berarti ya. Tanpa titik dua ini. Arhamu bi abdihi minal walidati biwaladiha. Dia lebih menyayangi hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Wa asyadu farahan bi taubati ibadihi taibin. Lebih besar kegembiraannya dengan taubat para hambanya yang bertaubat, minal faqidi lirahilati, daripada orang yang kehilangan kendaraannya, allati alaiha ta'amuhu wa syarabuh, yang mana di atas kendaraannya tadi ada makanan dan minumannya, fil ardil muhlikah, di negeri yang membinasakan, mungkin apa, di gurun pasir, tanah yang menghancurkan. Idza ya'isa minal hayah, apabila orang tadi berputus asa dari kehidupan, fawajadaha, kemudian dia mendapatkannya, memperoleh kembali kendaraannya tadi. Fahuwal malik fala syarikalah, maka dialah raja, raja yang sebenar, maka tiada sekutu untuknya. Wal fardu fala niddalah, dialah yang bersendirian, maka tidak ada tandingan untuknya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Oh, ini pemutusannya tak tepat ya. Titik wajhah mestinya gitu. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah dia, yaitu kecuali Allah Ta'ala dengan wajahnya dan seluruh sifatnya. Ya, ini lahu mestinya dihapus ya. La yuta'a illa bi'idnih. Tidak akan ditaati kecuali dengan seizinnya. Wa la yu'sa illa bi'ilmih. Dan tidak akan dimaksiati kecuali dengan pengetahuannya. Semuanya di bawah izin dan pengetahuan Allah. Seluruh takdir itu. Yuta'u sesuai tak? Yuta'u fayashkur. Dia ditaati kemudian dia bersyukur. Bitaufiqih. Dengan dia memberikan taufik. Wa ni'matih. Taib. Enggak tahu ini maktufnya gimana. Ataukah wa ni'matihi uti, yaitu dengan taufiknya. Taib, ini tadi berarti ada wawunya. Yuta'u fayashkur, dia ditaati maka dia bersyukur. Wa bi taufiqihi wa ni'matihi uti, dan dengan taufiknya dan kenikmatannya lah dia itu ditaati, memberikan taufik pada orang mukminin. Wa yu'sa fayaghfiru wa ya'fu, dia dimaksiati kemudian dia mengampuni dan memaafkan. Hakuhu udi fahuwa aqrabu syahid. Sesuai enggak udi? Haknya sering disia-siakan, padahal dia itu adalah saksi yang paling dekat. Wa adna hafid, dia adalah pengawas yang paling dekat. Wa aufa, gitu ya. Aufa wafiyin bil ahd, dialah yang paling menunaikan perjanjian. Iya, tak ada yang lebih jujur dan lebih memenuhi janjinya daripada Allah. Bukunya mana buku? Itu backnya ada buku tulis tak? Kenapa nggak dibagi ke Abah? Tayyib, a'dalu qa'imin bil qista, yang paling adil di antara orang yang menegakkan keadilan. Haladunan nufus, dia menghalangi di antara jiwa-jiwa. Wa akhadha bin nawasi, dia yang memegang ubun-ubun. Wa katabal asar, dia yang mencatat jejak-jejak. Wa nasakhal ajal, dialah yang menghapus ajal-ajal. Kalau dia menghendaki untuk menghapus, terserah dia, memanjangkan atau memendekkan umur atau apa. Aduh, ini apa ini? Salah cetak kah ya? Ini salah cetak ya. Fal kulub kod, bukan kuwailib, kulub. Lam kemudian baru wawu.
Fal qulubu muhdiyah. Hati-hati manusia itu sering menampilkan aib. Wasirru indahu alaniyah. Rahasia di sisi Allah itu sesuatu yang jelas. Ya, tak ada yang mampu menyembunyikan apa yang dilihat oleh Allah Ta'ala, menyembunyikan isi hati. Wal alaniyatu wal ghuyubu ladaihi maksyuf. Segala yang nampak dan segala yang tidak nampak di sisi Allah itu tersingkap semuanya. Wa kullu ahadin ilaihi malhuf. Segala sesuatu itu sangat memerlukan bantuannya. Nah, tulis yang baik. Wa anatil wujuhu linuri wajhih. Wajah-wajah tunduk kepada cahaya wajahnya. Wa ajazatil qulubu an idraki kunhi. Hati-hati, hati manusia tidak mampu untuk mengetahui hakikat Allah. Wa dallatil fitratu al adillata kullaha. Fitrah telah menunjukkan dengan semua pendalilan alam tinai mithlihi wa shibhi, tentang mustahilnya ada sesuatu yang semisal dan mirip dengannya. Ya, tak ada yang setara dengan dia. Wa asyraqat linuri wajhihi az-zulumat. Seluruh kegelapan itu akan bercahaya dengan cahaya wajah Allah. Asyraqat bercahaya, yaitu kegelapan hilang. Wastanarat lahul ardu was samawat. Langit dan bumi akan bersinar. Lahu berarti apa? Kepada Allah kah? Wa saluhat alaihi jami'ul makhluqat. Semua makhluk itu saluhat alaih, menjadi baik karenanya. La yanamu wa la yambaghi lahu ayyanam. Allah itu tidak tidur dan tidak layak baginya untuk tidur. Yakhfidu. Iya, ini Pak, maksudnya pakai kha ya. Yakhfidul qista wa yarfa'uh, merendahkan timbangan atau menaikkannya. Iya, ada orang yang dinaikkan, ada orang yang direndahkan. Yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar. Amalan di malam hari dinaikkan kepadanya sebelum amalan siang. Jadi sebelum mulai hamba beramal di siang hari, amalan malam itu sudah sampai pada Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Musa al-Ash'ari. Selesai dari Al-Jawabul Kafi. Tayyib, masuk ke muka surat 249. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah al-babu tasi' halawatul iman. Manisnya iman. Syarhu unwanil bab. Syarah tajuk dari bab ini. Aradal Imamul Bukhari rahimahullah bihadal bab. Dengan bab ini Imam Bukhari menginginkan anal imana lahu halawah, bahwasanya iman itu memiliki rasa manis. Ma'annahu laisa lahu laisa kullu man amana billahi yajiduha. Walaupun tidak setiap orang yang beriman pada Allah mendapatkan rasa manisnya tadi. Ia quality bertingkat-tingkat. Fahada yadulu ala annal imana yazidu wa yanqus. Maka ini menunjukkan bahwasanya iman memang bertambah dan berkurang. Ini menunjukkan pendalilan Bukhari dari berbagai sisi untuk menetapkan perkara yang ditetapkan ahlu sunnah tadi. Wala syaka anna hadhil halawah, dan tiada keraguan bahwasanya kemanisan tadi takunu ba'da wujudil iman, itu terjadi setelah adanya iman. Wastifa'i syurutiha, dan dilengkapinya syarat-syaratnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, maksudus sonfi. Tayyib. Maksud dari penulisan ini as-sonf, annal halawata min samaratil iman, bahwasanya rasa manis itu adalah bagian dari buahnya iman. Tayyib. Lama atau 5 kali ini ya. Misalkan 5. Walima qaddam, dan berdasarkan apa yang beliau sebutkan terdahulu. Anna mahabbatar rasuli minal iman. Ataukah lama? Sesuai tak kalau lama? Tatkala qaddama, tatkala beliau telah mendahulukan penjelasan bahwasanya kecintaan pada Rasul itu bagian dari iman, ardafahu. Ya, caib. Ini jawab dari lama. Berarti lama tadi ya, ada tasdid. Maka beliau menyusulinya bima yujadu halawatu dzalik. Beliau menyusulinya dengan pembahasan apa perkara yang dengan itu manisnya iman akan didapatkan. Selesai dari Fathul Bari.
Al hadisus sadisa asyar qala al-Bukhari rahimahullah. Hadis yang ke-16, haddatsana Muhammad ibnul Musanna, qala haddatsana Abdul Wahhab As-Saqafi, qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Anas radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang mana barang siapa 3 perkara itu ada pada dirinya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang dalam keadaan tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Lah dan seterusnya, ini hal. Wa ayyakraha ayyauda fil kufr, dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Ini kalau nar maksudnya ya api. Tak suka orang dimasukkan ke dalam api. Rijalus sanad Muhammad ibn Musanna huwa Abu Musa. Muhammad ibn Musanna ibni Ubaid al-Anazi al-Basri al-Hafidh al-Ma'ruf bizamin, yaitu lumpuh. Walaupun ya dengan banyak doa akhirnya beliau sembuh, tapi tetap dikenal sebagai Az-Zamin. Siqatun sabtun ihtajja bihi sairul a'immah. Semua imam berhujjah dengan riwayat beliau. Wa amma ma yata'allaqu bilaqabih Az-Zamin, yang terkait dengan kenapa beliau dijuluki Az-Zamin, yang muzmin, yaitu yang lumpuh tak mampu berdiri. Faqad qala al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah qala Abu Ahmad ibn Nasih sami'tu Muhammad ibn Hamid ibn Sarri wa qultulah 5 la taqulu fi Muhammad ibn Musanna idza dzakartahu Az-Zamin kama yaqulu syuyukh. Kenapa Anda tidak mengatakan tentang Muhammad ibn Musanna jika Anda menyebutkannya adalah Az-Zamin sebagaimana para masyayikh menyebutkan itu Muhammad ibn Musanna Az-Zamin? Faqallam arahu zaminan, saya tidak melihat beliau itu lumpuh. Ya, ini mungkin apa, murid yang baru, bukan murid-murid yang lama. Ra'aituhu yamshi, saya melihat beliau itu berjalan. Fasa'altuh, kemudian saya bertanya kepadanya. Faqal, beliau bercerita, kuntu fi lailatin syadidatil bard, saya pernah di suatu malam yang sangat dingin. Siapa ini? Muhammad ibnul Musanna. Fajasautu ala yadi wa rijli, sesuai enggak? Yadayya wa rijlayya, saya bersimpuh, berlutut di atas kedua tangan dan kedua kaki saya. Fatawaddatu, kemudian saya berwudu dalam keadaan masih lumpuh. Wa shallaitu rakaatain, saya sholat 2 rakaat. Orang yang sehat kadang malah sholat, ini aja tetap sholat beliau dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Wa sa'alatullah, dan saya berdoa pada Allah. Faqumtu amshi, maka saya berdiri dan berjalan. Masya Allah, langsung dikabulkan. Qal fara'aituhu yamshi, saya melihat beliau ini berjalan. Walam arahu zaminan, saya tidak melihat beliau itu lumpuh. Hikayatun sahihah, kata Imam Dzahabi, ini cerita yang benar. Rawah As-Silafi Anir Razi. As-Silafi, beliau adalah Abu Thahir As-Silafi, imam besar dari kalangan muhaddisin. Qala akhbarana Abul Qasim Ali Ibnu Muhammad Al-Farisi, qala hadatsana Ibnu Nasih, cerita yang tadi selesai dari Syiar. Wa Abdul Wahhab As-Saqafi huwa Abu Muhammad Abdul Wahhab Ibnu Abdul Majid. Sah. Abdul Wahhab bin Abdul Majid, sah. Anas silap tadi kah? Dalam daras yang lain. Abdul Wahhab Ibnu Abdul Majid Ibni Salat As-Saqafi Al-Basri Siqah. Ikhtalata qabla mautihi bisalasin au arba'i sanawat. Hafalannya bercampur 3 tahun atau 4 tahun sebelum wafatnya. Ini ulama besar. Kita masih usia segini pun hafalan susah. Allahul musta'an. Wa Ayyub huwa Abu Bakar Ayyub ibnu Abi Tamimah Kaisan As-Sakhtiyani Al-Basri maula Anazah wa yuqal maula Juhainah. Ra'a Anas bin Malik, melihat Anas bin Malik. Wa huwa siqatun sabtun jami'un lil ilmi wa sunnah, mengumpulkan ilmu dan sunnah. Wa huwa sayyidul fuqaha, pemimpin fuqaha. Wa Abu Qilabah huwa Abdullah ibnu Zaid ibni Amr al-Jarmi al-Basri ahadul a'lam, salah satu dari tokoh. Siqatun alimun bil qada, gitu ya.
Mestinya fa-nya dihapus nih, bil qada. Wa kana afwan, tertembak. Wa kana minal fuqaha, termasuk dari fuqaha. Wa qala fihi Umar ibn Abdul Aziz, la tazalu bi khairin ya ahla Syam, madama fikum hada. Kalian terus-menerus dalam kebaikan wahai penduduk Syam, selama di tengah-tengah kalian ada orang seperti ini. Imam Abu Qilabah Al-Jarmi. Wafatnya sendirian di tengah gurun pasir dalam keadaan tangan dan kakinya terpotong, musibah. Tapi beliau terus berzikir. Dan orang bermimpi apa? Beliau masuk surga dimuliakan atas musibah yang beliau alami. Wa Anas radhiyallahu anhu. Qad marrat bina tarjumatuh, telah kita lewati biografinya fi syarhil hadis salisa asyar, syarah hadis yang ke-13. Kita di mana sekarang? 16. Wa huwa Abu Hamzah Al-Ansari Al-Khazraji, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah SAW, min aksari sahabati riwayah, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan. Sakana Basrah, tinggal di Basrah. Fasanat sahihun bila syak, sanadnya sahih tanpa ada keraguan. Musal salun bil basriyin, ia semuanya orang Basrah. Kemudian penguat-penguatnya ada di setelahnya itu sampai ke muka surat berikutnya. Taib. Untuk riwayat Muslim pun juga musalsal bil basriyin. Kemudian apa lagi? Wa qad taba'a syu'batu Aba Qilabah. Ya, kalau Imam Muslim meriwayatkan dari Syu'bah. Fi riwayatihi an Anas radhiyallahu an. Fala tadurru an anatu Qatadah. An anah Qatadah tidak membahayakan likasrati riwayatih, karena banyaknya riwayat beliau. Insyaallah wala siyama fi sahihain, terutama dalam sahihain. Ini kebiasaan Imam siapa? Ibnu Hajar menyebutkan sanad-sanad yang lain agar terbukti an-anah yang dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu tidak berbahaya karena sudah diteliti, dibuktikan dan sebagainya. Wa mimma yadullu ala salamah, yang menunjukkan selamatnya riwayat ini walaupun an-anah ada Qatadah melakukan an-anah, anna al-imam an-Nasa'i fi sunan qad akhrajal hadis faqal, meriwayatkan hadis ini juga dengan mengatakan akhbarana Suwaid bin Nasr qala hadatsana Abdullah an Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Anas. Jadi tak masalah. Saya mendengar Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yuhadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tayyib. Faqad sarraha Qatadatu bis sama. Qatadah telah terang-terangan mengatakan saya mendengar. Syarhul hadis, sekarang penjelasan hadisnya. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman, sampai akhir hadisnya 3 syarat itu. Hadza hadisun azimun jidda. Ini adalah hadis yang agung sekali, sangat agung. Fihi dzikru ba'di usulil islamil izam. Di dalamnya ada penyebutan sebagian dasar-dasar Islam yang agung. Li'anal Islam mabniun ala tauhidillahi fil ibadah. Karena Islam itu dibina di atas tauhidullah dalam ibadah. Wa kamalil mahabbati lillah, dan kesempurnaan kecintaan untuk Allah. Wa mahabbatur rasul tabaun laha, kecintaan pada Rasul itu mengikuti kecintaan pada Allah. Jadi satu kesatuan, tak masalah. Wa ja'lu mahabbatillahi mi'yaron. Oh iya, ini kurang alih ya, mi'yaron. Hadis ini mengandungi apa? Dijadikannya kecintaan pada Allah sebagai mi'yar, sebagai tolok ukur, sebagai alat pengukur, mi'yaron. Alat pengukur lima siwaha minal mahabbat, untuk kecintaan-kecintaan yang lain. Ma'amu janabati jami'i anwa'il kufur, disertai dengan menjauhi semua jenis kekufuran. Semuanya diisyaratkan dalam hadis Anas ini, walaupun lafadznya pendek. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, hadza hadisun azimun aslun min usulil Islam. Ini adalah hadis yang agung, salah satu dari dasar-dasar Islam. Selesai dari syarah Nawawi. Hadihi jumlatun ismiyah tahtamilu khabaran wa tahtamilu insya'a. Hadis ini salasun dan sebagainya, ini jumlah ismiyah karena ada mubtada, ada khabar. Dia mengandungi pemberitaan tapi juga mengandungi insya, ada tuntutan nanti. Ma'ruf, syarat-syarat itu insya, tuntutan. Wa huwa syarat, iya, syarat adalah mengandungi tuntutan, ada perintah. Qauluhu salasun mubtada. Nanti malam kita membahas i'rab kan ya? Ha ya, thayyib. Wa tanwin salasun iwadun anil kalimah, salasu kalimat misalkan. Wa taqdiruhu
salasu khisal misalkan, boleh pakai khisal ka kalimat ka apa tak masalah. Wa qauluhu man ismul mausul salasun man kunna isim mausul fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Iya, sebagai khabarnya. Waladzi ba'dah silatul mausul, yang setelahnya silatul mausul. Man kunna fi dan seterusnya jumlah fi'liyah la mahallalaha min i'rab. Silatul mausul tak ada tempat dalam i'rab. Ini i'rab yang pertama. Oh, ada i'rab yang lain. Wa yajuzu ayyakuna man isma syarat. Boleh juga man di sini kita tidak meniatkan dia sebagai isim mausul tetapi isim syarat. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu salas huwa mubtada wal jumlah al khobar. Jumlah istilahnya man dan sebagainya ini khobarnya. Wa jaza al-ibtida'u bin nakirah. Boleh mubtada itu nakirah dan ini menyelisihi hukum asal. Hukum asal kan apa? Muhammadun qaimun, ma'rifah. Ar-rajulu jalisun, ma'rifah. Sekarang tahu-tahu Nabi memulai mubtada'nya itu memulai kalimat dengan nakirah, bukan as-salas tapi salasun. Kenapa? Kata Al-Hafidz li anna tanwin iwadul mudhaf ilaih. Karena tanwinnya itu sebagai pengganti dari mudhaf ilaih wa takdir salasu khisal. Wa yahtamilu fi i'rabihi ghaira dzalik. Boleh i'rabnya lain, tak masalah. Baik. Boleh nggak kita habiskan ini kira-kira? Coba kita coba ya, masih ada waktu. Kita coba habiskan muka surat ini. Wa hadzal hadis yadullu ala anna lil imani halawah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu memiliki rasa manis. Walam yajidha illa manis taufiyat ustufiyat fihi salasu syurut. Tidak didapatkan kecuali oleh orang yang di dalam dirinya terpenuhi 3 syarat. Wala syaka annal asla fil halawah, dan tiada keraguan bahwasanya asal dari rasa manis apa itu? Syai'un mahsusun bil lisan, sesuatu yang ditangkap oleh lidah. Ya, manis itu didapatkan dari apa? Lidah. Ini hukum asalnya. Seperti apa? Susu barangkali atau madu atau gula atau yang lainnya. Summa ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-faraha wal istibsyar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kegembiraan, keceriaan, warraghbah, minat, wal ghibtah, kegembiraan, ghibtah atas nikmat yang dimiliki itu maksudnya adalah kegembiraan, bersukacita atas kejayaan yang didapatkan, misalkan allati yajiduhal mu'minu fi qalbi, yang didapatkan oleh mukmin dalam hatinya, min simari imani, dari buah imannya itu halawatan, sebagai sesuatu yang manis. Yash'uru bihil qalb, hati merasakan itu, merasakan manisnya iman, merasakan manisnya kenikmatan atas hidayah-hidayah ini dan seterusnya. Thayyib. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu kunna thayyib hasolna salasun man kunna hasolna fahiya tamah. Thayyib. Karena di sini tamah berarti dia adalah apa? Fi'il madhi yang tam. Setelahnya itu sebagai fa'il, bukan sebagai isim kana. Wa fi qawlihi halawatal iman wajada bihinna halawatal iman isti'aratun takhyiliyah. Ini peminjaman untuk penghayalan. Bahasa Al-Hafidz gitu ya. Yaitu meminjam sesuatu yang mestinya dirasakan oleh lidah untuk dirasakan oleh hati. Takhyiliyah yaitu berhayal, yaitu gambaran kerohanian. Syabbaha ragbatal mu'mini fil iman bisyai'in hulu. Nabi menyerupakan minat mukmin dalam keimanan itu sebagai sesuatu yang manis. Wa asbatalahu lazima dzalika syai', dan Nabi menetapkan untuk apa ini ya? Kembali mana hulu kah manisnya tadi? Konsekuensi dari perkara tadi. Konsekuensinya yang disebutkan di 3 syarat itu. Wa adhafahu ilaih, dan menggabungkan kepadanya, kepada keimanan agar mendapatkan manisnya iman. Selesai dari Fathul Bari. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.